Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Ibnu Fajar 75 Channel. Untuk kali ini saya akan membahas materi pembelajaran matematika khususnya kelas 12, yaitu dimensi 3 bagian yang pertama, yaitu berkenaan dengan jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis, jarak titik dengan bidang, maupun jarak garis dengan bidang. Baik, lanjut saja kita lihat pembahasan soal-soal yang ada. Soal yang pertama, kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm. Kemudian diketahui titik P terletak pada pertengahan rusuk AB. Tentukan A. Jarak antara titik E dan titik P. B. Jarak antara titik P dan titik G. Kita lihat pembahasan. Ini adalah kubus ABCD EFGH. Ingat bahwa penamaan dari kubus ABCD EFGH, ABCD itu adalah sebagai sisi alasnya, kemudian EFGH itu adalah sebagai sisi atasnya. Kemudian di sini tadi seperti di soal bahwa titik P itu ada di tengah-tengah rusuk AB. Ya, titik P adalah di tengah-tengah AB. Kemudian pertanyaannya di sini untuk yang poin A adalah jarak titik E dengan titik P, ya, jarak titik E dan P. Kita lihat. Nah, maka di sini diperoleh segitiga EAP dengan siku-siku di titik A. Maka penyelesaiannya bisa kita lihat, karena dia merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras, di mana EP kuadrat itu adalah penjumlahan dari AP kuadrat ditambah AE kuadrat, sehingga EP itu merupakan akar dari AE kuadrat ditambah AP kuadrat. Nah, di sini AE adalah 12, ya, karena panjang rusuknya adalah 12 ditambah 6 kuadrat. Kenapa 6? Karena AP itu adalah setengah dari AB. Maka nilainya adalah 12 kuadrat itu 144 dan 6 kuadrat adalah 36. Sehingga hasilnya EP itu adalah akar dari 180. 180 kemudian kalau diuraikan itu adalah 36 dikalikan 5. Kenapa 36? Karena 36 itu bisa ditarik akarnya, yaitu 6 akar 5 cm. Sehingga jarak E ke titik P itu adalah 6 akar 5 cm. Nah, kemudian kita lihat yang B, yaitu jarak antara titik P dan titik G. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah jarak antara titik P ke G, ya. Di sini diperoleh segitiga PCG, di mana di sini juga siku-siku di titik C, ya. Maka juga sama akan berlaku teorema Pythagoras. Ya, kita lihat bahwa untuk menentukan P ke G, ini adalah kita lihat PC terlebih dahulu, bahwa PC itu panjangnya akan sama dengan EP, ya, karena dia sebangun, ya, sama dan sebangun, sehingga bisa dikatakan bahwa PC sama dengan EP. Kemudian selanjutnya berarti nilainya adalah 6 akar 5 cm. Nah, kemudian untuk PG, karena tadi berlaku teorema Pythagoras bahwa PG itu adalah akar dari 180, yaitu kuadrat dari panjang P ke C ditambah 144.
yaitu kuadrat dari C ke G ya. Selanjutnya dijumlahkan, maka hasilnya 324. 324 ditarik akar menjadi 18 cm ya. Itu penyelesaian dari soal yang pertama ini. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut ya. Jadi 5 segi 4 ini adalah alasnya beraturan, maka alasnya adalah sama panjang. Jika panjang AB sama dengan 8 cm dan TC sama dengan 8 akar 2 cm, tentukan yang pertama jarak titik T terhadap rusuk BC ya, atau jarak titik C ke rusuk BC. Kemudian yang B, jarak titik A ke rusuk TC ya. Kita lihat poin yang A, jarak T ke rusuk BC. Ini pembahasannya ya. Kemudian jarak T ke garis BC ya, garis BC itu adalah yang ini. Jarak T ke garis adalah jarak terdekat atau tegak lurus. Nah, artinya suatu titik dengan garis, yang dimaksud jarak itu adalah posisinya yang paling dekat atau tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Sehingga di sini jarak T ke garis BC, T ke garis BC ini merupakan jarak dari T ke C itu sendiri, karena siku-siku di C. Sehingga jarak dari T ke C tidak perlu dicari, maka nilainya adalah 8 akar 2 cm. Kemudian untuk yang B, jarak titik A terhadap rusuk TC ya. Jarak titik A ke rusuk TC saya tuliskan di sini A aksen ya. Kita lihat dari A ke A aksen ya, seperti ini. Maka kita lihat bahwa jarak dari A ke A aksen itu berlaku juga teorema Pythagoras. Kalau kita lihat segitiga AC A aksen, maka dia akan siku-siku di titik A aksen ini. Sehingga jarak dari A ke A aksen itu sama juga kuadrat dari jarak A ke C ya, dikurangi kuadrat jarak dari A aksen ke C ya. Sehingga dari A ke C itu adalah 8 akar 2 karena dia merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi, dikuadratkan dikurangi 4 akar 2 kuadrat, yaitu setengah dari diagonal sisi itu sendiri. Maka hasilnya adalah 128 dikurangi 32, yaitu akar 96. Kemudian bisa kita uraikan, 96 itu adalah 16 dikalikan 6, di mana 16 kalau ditarik akar itu adalah 4, sehingga 4 akar 6 cm. Untuk soal yang berikutnya, misalnya soalnya seperti ini. 5 beraturan TABC mempunyai panjang rusuk alas 18 cm dan tinggi 12 cm. Kemudian titik P terletak di pertengahan rusuk AD. Tentukan panjang titik P terhadap bidang TBC. Kita lihat gambarnya. Di sini ada 5 beraturan TABCD ya, dengan rusuk alasnya yaitu A ke B itu adalah 18 cm, begitu juga dari B ke C. Nah, kemudian tingginya yaitu dari T ke T aksen ini adalah 12 cm. Di sini P adalah pertengahan dari AD ya, pertengahan dari AD. Pertanyaannya adalah
P ke bidang TBC yang ada di sisi sebelah sini. Kita lihat penyelesaiannya. Jarak titik P dengan bidang TBC, di sini saya buat P aksen ya. Seperti itu gambarnya. Jadi P aksen itu adalah jarak antara P dengan bidang TBC. Kemudian kita lihat segitiga TPQ ya. TPQ ya, segitiga yang berwarna merah ini. Luas TPQ atau segitiga TPQ itu adalah setengah alas kali tinggi. Kemudian kalau kita lihat, kita pandang, jika PQ ini sebagai alas ya, maka sebagai tingginya adalah TT aksen, sehingga luas segitiga TPQ itu adalah setengah kali 18 sebagai alas kali 12 sebagai tinggi. Hasilnya adalah 108 cm persegi. Kemudian yang berikutnya, kalau TQ kita pandang sebagai alas, TQ yang ini kita pandang sebagai alasnya, maka tingginya akan menjadi PP aksen, sehingga luas segitiga diperoleh setengah dikalikan alas yaitu TQ dikalikan tinggi yaitu PP aksen. Nah, kemudian kita lihat TQ di sini. TQ di sini adalah merupakan suatu segitiga yang diperoleh yaitu TQC ya. TQC kita peroleh segitiga, atau juga bisa kita lihat segitiga yaitu TT aksen Q ya. TT aksen Q itu juga bisa kita cari panjang TQ, sehingga kalau TT aksen itu adalah tinggi, maka dia merupakan nilainya 12 kuadrat ya. Kemudian T aksen Q itu adalah setengah dari rusuk alas, maka di sini adalah 9, yaitu setengah dari 18, sehingga hasilnya adalah 144 ditambah 81 dijumlahkan menjadi akar 225 ya, sehingga nilainya 15. Itu adalah panjang dari T ke Q. Nah, kalau sudah kita peroleh T ke Q, bisa kita masukkan menjadi luas TPQ itu adalah setengah, kemudian ini TQ nya 15 dikalikan PP aksen. Luas itu sendiri tadi sudah di awal sudah kita peroleh yaitu 108 ya, sehingga 108 sama dengan setengah kali 15 per 2 kalikan PP aksen, sehingga PP aksen akan kita peroleh yaitu 216 per 15 cm, sehingga jarak antara titik P dengan bidang TBQ atau PP aksen itu adalah 216 per 15 cm. Nah, demikian beberapa contoh permasalahan mengenai jarak antara titik dengan titik maupun titik dengan garis, titik dengan bidang ataupun garis dengan bidang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.